Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Eh, Banyak salam. kita bertemu kembali. Bagaimana keadaan di SMK 2, Pak? Alhamdulillah baik Bu Haji, luar biasa. Proses pembelajarannya, Pak, anak-anak dengan utamanya kebersihan di sekolah. Iya, jadi intinya kami tetap mendukung program prioritas gubernur, kebersihan, keamanan dan lain-lain sebagainya Bu Haji. Alhamdulillah, Pak. Terkait dalam hal ini juga, Pak, kami sebagai pengawas bina ingin mengetahui sejauh mana, karena kita tahu bahwa SMK 2 itu merupakan sekolah penerima dana BOS yang terbesar juga di Kabupaten Pinrang. Sebagai kepala sekolah, apakah Bapak sudah mengoptimalkan atau merealisasikan penggunaan dana BOS untuk tahun 2024 ini, terkhusus untuk tentang sasaran kita adalah untuk siswa kita semua? Ya, terima kasih banyak Bu Haji, terima kasih banyak selama ini banyak memberikan perhatian dan bantuan pemikiran dan bimbingan kepada kami. Dan terkait penggunaan dana BOS Bu Haji untuk tahun 2024, tentunya kita lakukan itu berdasarkan evaluasi 2023, dan penggunaannya ini adalah tidak terlepas daripada rapor mutu terutama, dan itu kami kaji. Cara mengkajinya adalah mendengarkan semua masukan-masukan dari teman-teman, apa sebenarnya kebutuhan mereka. Jadi di akhir tahun itu 2023 kami sudah meminta laporan dari teman-teman evaluasinya seperti apa kebutuhannya, untuk kami akan susun pertama dalam bentuk arkas yang kita tawarkan kepada orang tua siswa, komite dan perwakilan siswa untuk penggunaan dana BOS ini. Karena penggunaannya ini Bu Haji itu kami susun bersama. Ada perwakilan orang tua melalui komite, termasuk ibu pengawas sendiri, terus guru-guru, dan juga ada perwakilan siswa. Itu yang kami lakukan Bu Haji. Dan untuk tahun 2024 ini kan tidak lama lagi akan habis, itu Bu Haji yang kami lakukan. Ya, adapun bagaimana perkembangannya itu, saya lihat bendahara juga ada grup-grupnya itu, dia aktif komunikasi dengan provinsi atau apa. Dan kemarin ada kegiatan, dia ada rakor lagi itu, bendahara juga ada ke sana. Itu Bu aja. Tapi selama ini untuk menggunakan dana yang sebesar itu, Pak, untuk semua kan ikut dengan juknis yang Bapak katakan tadi, alhamdulillah. Apakah masih ada kendala-kendala Bapak alami dalam penggunaan dana BOS ini, Pak, di sekolah, Pak? Kami pikir tidak ada kendala yang berarti Bu Haji, sepanjang kami selalu saling sharing dengan teman-teman bagaimana kebutuhannya itu, apakah ada di dalam arkas atau tidak. Yang biasa kami melihat itu bendahara langsung berpikir kalau kami bilang ada perjalanan dinas yang tiba-tiba, tapi saya lihat sepertinya ada memang yang dia poskan untuk itu. Tapi untuk belanja-belanja peralatan dan kebutuhan pengadaan lain itu sudah direncanakan memang dari sebelumnya Bu Haji, melalui masing-masing jurusan. Ya. Alhamdulillah, Pak, terima kasih atas info yang Bapak sampaikan. Ya. Mudah-mudahan SMK 2 tahun 2025 atau tahun kedepannya akan jauh lebih mantap lagi. Dan saya juga ucapkan selamat, Pak, karena Bapak sudah menjadi juara 2, Pak, ya, dalam Jambore GTK tahun 2024. Mudah-mudahan juara yang Bapak raih ini juga bisa dijadikan motivasi untuk guru-guru yang lain supaya bisa ikut juga, karena ini adalah pengembangan kompetensi semua guru-guru, Pak. Iya, jadi terkait saya ikut lomba dulu Bu Haji, awalnya saya tidak berpikir juara. Saya hanya berpikir menggunakan peluang yang diberikan oleh GTK ini untuk mengembangkan kita punya inovasi. Karena sungguh tidak masuk di akal dalam 1 tahun seorang kepala sekolah tidak punya inovasi. Dan saya pikir inovasi itu kan sama-sama kita dulu Bu Haji, bahwa coba lakukan ini, karena rapor mutu kita waktu itu kan merah Bu Haji, literasi numerasi, sehingga sepakat dengan ketua komite bagaimana kalau kita alihkan perpustakaan. Ternyata ini berbuah manis Bu Haji. Saya dapat susun dengan baik dan didukung oleh teman-teman.
Kemudian terkait penggunaan dana BOS ini Bu Haji, kami tidak ada apa-apanya, tidak bisa juga berbuat banyak tanpa ada bimbingan, arahan, petunjuk dari pengawas pimpinan kami. Dan terima kasih banyak Bu Haji, selama ini hampir tidak ada yang terlalu tersembunyi lah dengan kita. Ada yang Ibu Haji dengarkan seketika itu, kalau tidak tatap muka langsung ditelepon. Benarkah ini? Lakukan ini. Jadi kami juga sebagai penanggung jawab di sekolah merasa nyaman lah dalam bekerja. Ya, kasih banyak Bu Haji. Terima kasih banyak Pak. Ya. Kita sukses selalu. Ya, sukses. Pak. Tadi Pak, kita bertemu kembali di sekolah Tak ini. Bagaimana keadaan sekolah Tak Pak? Untuk akhir ini alhamdulillah anak-anak kelas 12 sudah keluar PKL. Untuk kelas 10 dan 11 masuk di P5. Kebersihan Pak dengan proses belajar mengajar guru-guru. Kebersihan alhamdulillah, tapi ada satu kendala untuk sementara karena kontainer dalam keadaan rusak. Kita antisipasi dengan alat tempat sampah yang lain untuk sementara. Terima kasih Pak, alhamdulillah karena keadaan sekolah Tak aman dan bersih juga. Saya sempat lihat dari luar tadi. Terkait ini semua Pak, karena kita tahu SMK 1 ini adalah merupakan penerima dana BOS yang terbesar juga untuk Kabupaten Pindrang. Bapak sebagai kepala sekolah di sini, bagaimana kira-kira Bapak mengoptimalkan atau memanfaatkan dana BOS ini sehingga betul-betul bisa terrealisasi dan bisa kita rasakan khususnya kepada proses belajar mengajar dan terus kepada peserta didik Pak? Kalau penggunaan dana BOS itu kami selalu berdasarkan dengan pertama juknisnya, kedua rapor pendidikan. Tentu semua itu harus berdasarkan dengan prioritas mana yang lebih mendesak dan itu cocok untuk dibiayai. Jadi itu dasar utamanya dan selalu dilaksanakan dengan secara terbuka dengan teman-teman, meminta pendapat apa yang harus dibiayai dengan secepatnya kalau ada pembiayaan, dan selalu berdasarkan dengan arkas yang ada. Dan juga mungkin perlu Pak, mungkin tetap kita juga berpedoman lihat masalah lapor pendidikan Pak. Ya, Karena rata-rata sekolah itu di literasi numerasi lah. Dengan mungkin setelah ini juga Pak, mungkin ada kendala-kendala Bapak alami pada saat penggunaan dana ini selama di tahun 2024. Kalau kendala-kendala sebenarnya sepanjang sesuai dengan juknisnya kami tidak pernah ada kendala. Cuma yang kendala yang mungkin baru adalah TNT-nya itu. TNT juga ya. Karena tentu ini sedikit agak merepotkan bendahara untuk pembayaran. Tapi itu mungkin karena awal, mudah-mudahan berikutnya sudah merasa itu baik itu. Terima kasih Pak, dan saya mungkin cuma titik Pak, Bapak sebagai manajer pemimpin di sekolah ini, tapi kita kolaborasi rangkul semua guru-guru kita satu payung sehingga kita sama-sama harus mencapai satu tujuan bahwa SMK 1 itu nanti adalah SMK lulusannya adalah yang semua cerdas berkarakter, sehingga betul-betul kita bisa lihat, karena terus terang ini kami bangga juga karena Bapak sudah masuk di nominasi Jambore GTK Pak ya? Ya. Ikut baru-baru. Kalau saya ikutnya di rekognisi. Rekognisi Pak ya? Dan alhamdulillah ada juga ini sudah masuk 5 besar adalah guru kita Ibu Reskiati sebagai adalah guru pembatik ya Pak. Mudah-mudahan guru-guru lain Pak, bagaimana caranya Bapak lah untuk motivasi guru-guru supaya juga bisa ikut dengan jejaknya Ibu Reskiati yang sudah masuk di 5 besar ini Pak. Kami selalu semuanya berusaha. Terus kenapa saya termotivasi untuk masuk di komisi, itu adalah salah satu tujuan utamanya bagaimana memberikan motivasi teman-teman secara langsung. Karena kalau dari segi pengabdian, dari segi umur, semuanya berpikir bahwa itu sudah harus terlewatkan. Tapi saya tidak lewat di situ karena saya tetap harus masuk dengan catatan semoga bisa mempengaruhi hati nurani teman-teman bahwa menyatakan
bapak saja yang sudah sesaat lagi akan pensiun masih ikut seperti itu. Yang kedua tentu semua kolaborasi yang ada di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti kita ketemu lagi Pak ini di SMK 10 luar biasa, dan tadi saya dari luar sudah bersih, jalannya masuk ke sini alhamdulillah. Nah, ini adalah mungkin kolaborasi dari kepala sekolah dengan guru-gurunya, sehingga SMK 10 ini walaupun kita tahu jauh dari ibu kota Kabupaten Pindrang dan juga SMK 10 ini Pak, salah satu kita kenal adalah penerima dana BOS yang agak kecil Pak ya, karena jumlah siswanya juga yang sedikit. Tapi saya ini patut berkencing oleh SMK 10 karena semua kegiatan-kegiatan yang dicanangkan oleh Disdik dan juga yang sudah dikembangkan di atas, ini SMK 10 tidak pernah ketinggalan, ikut terus. Ya. Bapak sebagai kepala sekolah di sini, kira-kira apa trik-trik Bapak untuk bagaimana cara ini mempergunakan dana BOS yang kecil sehingga semua bisa tersalurkan, bisa dinikmati, khususnya anak-anak peserta didik kita. Mungkin dalam pengelolaan dana BOS itu perlu ada hal-hal terkait yang kita lakukan. Seperti halnya dalam aturannya itu bahwa salah satunya swakalola dan partisipasi dari semua yang ada di sekolah kita ini. Itu yang pertama, bagaimana program itu bisa terlaksana. Kita libatkan semua guru-guru, staf dan terutama kepala sekolah dalam mengontrol, sehingga ada kerjasama antara guru dengan kepala sekolah dan lain. Yang kedua itu ada transparansi. Ya, dalam pembuatan markas itu semua dilibatkan, mulai dari penjaga sekolahnya, TU-nya, guru-gurunya, dan bahkan dilibatkan siswa dalam pengelolaan dana BOS. Dan yang ketiga itu akuntabel, artinya betul-betul apa yang kita lakukan di rancang kita dilakukan, walaupun ada perubahan dibuat untuk skala prioritas. Itu hal-hal yang dilakukan, dan secara demokratis dalam markas itu semua guru disuruh, apalagi diminta untuk apa hal-hal kendalanya atau apa yang ingin masukkan, apa yang dibutuhkan sekolah itu, terutama dalam proses pembelajaran, apa yang dibutuhkan di dalam pembelajaran tersebut, dan efektif dan efisien. Kita melakukan program juga betul-betul yang kita lakukan yang efektif dan efisien sehingga bisa mengenai sasaran kepada siswa. Terutama kalau kita melakukan program itu sasarannya siswa, bagaimana meningkatkan proses pembelajaran dari siswa itu sendiri, bukan kepentingan guru dan bukan untuk kepentingan kepala sekolah. Dan selanjutnya itu tertib administrasi. Apa yang kita lakukan, apa yang kita sudah lakukan harus dilaporkan supaya administrasi dapat dilaporkan dengan baik secara transparan tadi. Dan terakhir saling percaya, ini yang sangat perlu ini. Di antara kita semuanya di sini, mulai guru, mulai dari lokasi dan pengelola dana BOS, kita saling percaya bahwa apa yang saya lakukan itu apa yang dilakukan juga yang lainnya oleh guru-guru. Nah, itu yang sehingga semua program yang dilakukan oleh pendidikan itu kita lakukan, dan alhamdulillah ya mudah-mudahan sekolah ini selalu proses pembelajaran lancar dengan baik. Begitu barangkali. Terima kasih Pak, luar biasa ini trik-triknya yang dilakukan sehingga ini kita bisa lihat SMK 10 walaupun dana yang diterima sangat kecil, tapi luar biasa dia bisa memanfaatkan celah-celah ini yang bisa dipergunakan. Dan ini mungkin saran saya, ini kan kita lihat sekarang, ini sekarang kan SMK 10 masuk adalah IKM yang tahun ketiga, sekarang anak PKM 6 bulan. Mungkin Bapak bisa lihat sekolah-sekolah yang juga itu sudah ada yang melakukan UKK sudah langsung budi. Bisa Bapak kerjasama dengan langsung budi, jadi hasil PKM-nya itu bisa dipergunakan langsung dari milik UKK-nya untuk di PKM, sehingga dana untuk persiapan UKK itu agak sedikit bisa kita alihkan ke tempat lain, misalnya untuk workshop masalah pengembangan kompetensi guru. Ini bisa Pak, kita mungkin ke SMK 2 atau di mana saja kita cari-cari informasi, karena ini jelasnya untuk UKK ini alangkah bagusnya, lebih bagus lagi kalau kita langsung ke Dudi, sehingga anak-anak termotivasi betul-betul. Kalau dulu yang dilaksanakan tinggal kita bagaimana membimbing anak-anak, termasuk pada saat nanti presentase hasil PKL-nya selama 6 bulan Pak. Okay.
Ya mudah-mudahan nanti perkataan berikutnya ini insya Allah akan kami lakukan sesuai petunjuk dari pengawas, dan insya Allah juga kita akan mengadakan ATM amati itu dan verifikasi apa yang dilakukan di sana untuk pelaksanaan UKK yang dibuat oleh rencana itu dari tempat PKL siswa kita ini. Dan mudah-mudahan lancar yang baik dan melakukan sesuai dengan petunjuk dari Bawaslu. Makasih banyak Pak. Titipan saya, jangan pernah berhenti mencari suatu solusi, berusahalah bagaimana. Tetap kita komitmen bahwa SMK Suling pasti akan maju di bawah pimpinan Bapak. Yang penting tadi Bapak sudah katakan kita akuntabel, transparan, dan yang paling penting kerjasama harus tetap kita jaga, jangan ada kelompok-kelompok. Siap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.